A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Masjid Miftahul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian kita Tanqihul Qaul, masih membahas tentang fadilah zikrullah. Sekarang masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zikrullahi alamul imani wa bara'atun minan nifaqi wa hisnun minasyaitani wa hirzun minan nirani. Allahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah itu merupakan alamul iman, benderanya iman. Zikir kepada Allah ini merupakan benderanya iman atau panji-panjinya iman. Wa bara'atun minan nifaqi, dan zikrullah juga merupakan bara'ah, pembebasan, minan nifaqi, daripada sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan di dalam syarahnya, lidilalati halidz dzakir ala annahu innama dzakarallaha imanan billahi wa tasdiqan bih. Karena menunjukkan bahwa orang yang berzikir itu mempercayai kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin akan adanya Allah, wa tasdiqan bihi, dan membenarkan adanya Allah dengan sesungguh hati. Nah, jadi ketika orang berzikir berarti di situ dia mengakui, meyakini, mengimani Allah itu ada dan membenarkan Allah itu ada, maka dengan sendirinya sifat kemunafikan akan hilang dari dirinya. Makanya Nabi sabdakan, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq. Yang ketiga, zikrullah ini merupakan hisnun minasyaitani, merupakan benteng, merupakan penghalang daripada godaan syaitan. Seperti dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, benteng-benteng buat mukmin itu diantaranya adalah zikrullah. Di samping masjid sebagai benteng buat orang-orang beriman, nah zikrullah ini juga merupakan benteng buat orang-orang
beriman daripada godaan syaitan. Wa hirzun minan niran, dan merupakan penjagaan daripada siksa api neraka. Jadi orang yang selalu berzikir menunjukkan kualitas keimanannya, karena zikir merupakan panji-panji iman. Orang berzikir akan terbebas dari sifat munafik, karena secara tidak langsung dengan dia berzikir kepada Allah berarti dia imanan billah wa tasdiqan bih, percaya kepada Allah dan hanya iman kepada Allah dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keyakinan orang-orang munafik. Yang ketiga, dengan berzikir kita akan terbebas daripada godaan syaitan, terhindar dari godaan syaitan, terhalang dari godaan syaitan, dan juga merupakan penjaga daripada siksa api neraka. Orang yang sering berzikir, insya Allah dirinya akan terbebas daripada siksa api neraka. Nah, di sini dikatakan apabila zikir kepada Allah itu sudah menghunjam ke dalam hatinya, di saat setan mendekat, maka setan akan terpelanting dengan sendirinya. Kalau orang sudah zikrullahnya betul-betul menghunjam, mantap di dalam hati sanubari. Kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri adz-dzikrul khafi. Zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang paling utama, itu adalah zikir yang paling baik, itu adalah az-zikrul khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang khafi, zikir yang hanya ada di dalam hati. Nanti kita jelaskan maksud zikrul khafi di sini apa. Nah, dalam hal ini az-zikrul khafi la yarfa'uhul malak. Zikir khafi ini tidak bisa dibawa oleh malaikat. Kenapa demikian? Li'annahu lattila'a lahu alaihi. Karena saat itu malaikat tidak melihat zikirnya, tidak mendengar zikirnya. Fahuwa sirrun. Zikir yang seperti ini merupakan rahasia antara siapa? Bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Khusus ini zikir yang bisa diketahui antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi dari Siti Aisyah, bahwa zikir yang tidak bisa didengar oleh malaikat hafazah itu lebih baik dibandingkan zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafazah sab'ina dhifan, 70 kali lipat. Maksud zikir hobi itu bagaimana? Kan sekarang lagi rame, kalau ada orang zikir teriak-teriak dikritik. Yang bagus itu zikir yang gak keras-keras. Nah, dalam hal ini, di dalam kitab syarah ini, Al-Imam Al-Manawi atau Al-Munawi mengatakan yang dimaksud zikir khafi di sini apa? Yaitu adalah at-tadabbur wa tafakkur. Ketika kita melihat keagungan, kebesaran, tadabbur, tafakkur tentang ciptaan Allah, tadabbur tentang kekuasaan Allah, itu tidak butuh suara. Cukup kita melihat, merenung. Itu yang dimaksud dengan
az-zikrul khafi menurut Imam Al-Munawi. Bahkan Imam Al-Qami juga mengatakan yang dimaksud di sini adalah tadabbur, tafakkur min fi masnu'atillahi ta'ala, terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya di sini berarti kalau beres sholat boleh nggak zikirnya dikeraskan? Boleh. Hati kita belum siap untuk zikrul khafi, karena lisan dan hati ini masih terus dilatih untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk pemula, bagi kita sebagai pemula, zikirnya kita keraskan. Astagfirullahaladzim dituntun oleh seorang imam, terlebih-lebih di sebuah lembaga pendidikan. Ketika kiainya mimpin wirid dengan dijaharkan, murid-muridnya akan mengikuti. Nanti ketika mereka sudah terbiasa dengan aurat-aurat tadi, cukup dengan zikir, mereka sudah terlatih dengan zikir-zikir yang dibaca. Nah, kalau kita sekarang murid baru langsung diajarkan zikrul khafi, zikir yang sir, bagaimana mungkin murid-murid baru itu bisa mengerti, paham akan wirid yang dibaca. Jadi semuanya fleksibel. Ada waktunya kita jaharkan aurat kita, ada waktunya kita sirkan aurat kita. Meskipun suatu saat Nabi pernah melarang, ada sahabat yang zikirnya terlalu keras. Karena saat itu melewati sebuah perkampungan, sahabat teriak-teriak dengan zikirnya, dimarah sama Nabi, jangan begitu, mengganggu orang. Nah, kalau di masjid rasanya nggak mengganggu siapa-siapa. Masjid tempat zikir, majelis taklim tempat zikir, nggak perlu dilarang-larang ketika orang teriak-teriak berzikir. Dan kita tidak pernah menganggap dengan kita mengeraskan suara bahwa Allah itu tidak mendengar. Dari dulu kita zikir keras, tidak pernah menganggap Allah itu tidak mendengar. Tapi justru kembali kepada diri untuk melatih diri ini, untuk melatih jiwa ini dengan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Nah, jadi mulut ini basah, hati ini terus berzikir kepada Allah. Jangan sampai nanti salah mengartikan. Yang dimaksud di sini az-zikrul khafi, beberapa ulama mengatakan adalah at-tadabbur wa tafakkur. Di sini adalah mentadaburi, alam semesta ditadaburi, ditafakuri kekuasaan-kekuasaan Allah ini. Ciptaan-ciptaannya, diri ini kita tafakuri, diri ini kita tadabburi. Bahkan ada sahabat Nabi yang kerjaannya sehari hanya mentadaburi satu ayat Al-Quran. Ini kerjaan sahabat hanya itu, satu ayat dia tadaburi. Makanya di sini dikatakan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, tadabbur terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini lebih baik dibandingkan dengan zikir yang didengar oleh malaikat hafazah sebanyak 70 kali lipat. Bukan berarti zikir jahar tidak bernilai, tidak, bukan begitu mengartikannya. Zikir jahar penting, zikir khafi pun sangat penting. Artinya kedua-duanya adalah hal yang penting. Intinya adalah berzikir. Ini ngeritik-ngeritik tapi dirinya tidak zikir. Ini yang bahaya. Afdal zikri ad-zikrul khafi. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah zikir yang khafi. Zikir khafi itu yang tidak bisa dibawa oleh malaikat. Ini zikir khusus langsung antara seorang hamba
dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaddul a'mal, amalan yang paling sulit, amalan yang paling berat, salasun, itu ada 3 kata Nabi. Jadi ada amalan yang paling sulit, ada amalan yang paling berat. Yang pertama apa? Zikrullahi ta'ala ala kulli halin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap keadaan, setiap waktu dan setiap tempat, dimanapun kita berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah membiasakan zikir kepada Allah bil khusus dengan kalimat at-tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha, maka insya Allah akhir hidup kita akan ditutup dengan kalimat itu. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia, kata Nabi, itu malaikat maut ada di sampingnya. Pertama kali dia cari, dia belah anggota tubuhnya. Kalau ternyata tidak menemukan kebaikan, jadi si hamba ini tidak punya kebaikan apapun. Hamba ini gak punya kebaikan. Anggota tubuhnya diperiksa, gak ada kebaikan sama sekali. Akhirnya dicek lagi sama malaikat maut. Apanya? Hatinya dibelah, dilihat. Ternyata sama, di hatinya pun tidak ada kebaikan. Tapi tidak berhenti di situ, malaikat maut cari lagi. Ternyata dibuka rahangnya oleh malaikat maut. Dilihat, ternyata tarafa lisanihi, ujung lidahnya ada di atas langit-langit. Ternyata dia ketika menghembuskan napas terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi, faghufira lahu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi kalimatil ikhlas, karena membaca kalimat al-ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Kita ingin meninggal dengan kalimat itu. Kata Nabi, akan datang suatu zaman nanti banyak manusia wafat, banyak manusia meninggal, matinya dalam keadaan faj'atan, mati mendadak, gak sempat baca kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kalimat itu di dalam keseharian kita, maka lisan ini pun akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat menghembuskan napas terakhir kita. Dan sudah dipastikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini dan membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang berat. Zikrullah ini berat. Zikir kepada Allah ini berat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada yang zikir kepada Allah berdiri. Ada yang berzikirnya kepada Allah sambil duduk. Wa ala junubihim. Dan ada yang sambil berbaring. Semua diberikan kesempatan. Kapan ada waktu kita berzikir, ayo kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang pekerjaan berat, pekerjaan sulit, yaitu zikrullah ta'ala
ala kulli hal. Berzikir mengingat Allah dalam setiap tempat dan setiap waktu. 2. Wa muwasatul akhi. Yang kedua, yang dimaksud dengan amalan yang paling berat adalah membantu, menolong saudaranya min malika, dari harta yang kamu miliki. Jadi memang ini bukan pekerjaan gampang. Sedekah ini bukan pekerjaan mudah. Sedekah ini pekerjaan yang luar biasa berat. Makanya pahalanya besar sekali. Makanya dalam salah satu keterangan hadis Nabi yang lain, termasuk salah satu syarat agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, memberi orang yang tidak pernah memberi. Ini kan pekerjaan bukan pekerjaan gampang. Pantes hadiahnya surga. Ngasih sama orang yang gak pernah ngasih. Nah kita pikir-pikir dulu kalau mau ngasih, apaan ngasih dia? Dia kopet begitu, pelit begitu, ngapain mau ngasih dia? Mendingan ngasih yang lain, yang udah jelas-jelas baik sama gua. Begitulah sifat manusia. Makanya kalau kita mampu memberi muasatul menyenangkan hati saudaranya, membantu hati saudaranya dari harta yang kita miliki, dari harta yang kita punya, itu termasuk amalan yang paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa insaful faqiril ba'is min nafsika. Yang ketiga adalah melayani orang fakir yang sangat fakir, min nafsika, dari dirimu. Maksudnya di sini kita hidup bisa menjadi pelayan bagi orang yang membutuhkan. Ketika ada orang tertimpa kemelaratan, ketika orang tertimpa kesulitan, kita lebih dulu untuk membantunya. Ada sifat empati di dalam diri ini. Ada sifat kepedulian kepada orang lain. Tetangga kita, bahkan kita belum bisa tidur sebelum tahu, ngecek tetangga kita sudah pada makan atau belum. Ini Masya Allah luar biasa. Ini semua adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi ini kata Nabi, amalan yang paling sulit, amalan yang paling berat adalah zikrullah di setiap tempat dan keadaan, di setiap tempat dan waktu, serta memberikan kesenangan kepada saudaranya dengan harta yang kita punya. Dan yang ketiga adalah melayani orang fakir yang sangat fakir dengan diri kita. Kita menservis khidmat kepada orang lain. Ada satu ungkapan mengatakan, man khadam gadam. Siapa yang siap menservis, melayani orang lain, maka hidupnya akan maju. Terlebih-lebih khidmat kepada orang tua, khidmat kepada guru, khidmat kepada orang yang lebih tua. Insya Allah hidup kita akan maju dan hidup kita akan berkah. Banyak contoh. Sayyidina Anas bin Malik. Banyak contohnya. Ibnu Hajar al-Asqalani. Orang-orang yang khidmat kepada guru. Gak seberapa, nyiapin meja buat guru ngajar, nyiapin kitab buat guru ngajar, nyiapin persiapan buat guru ngajar.
hanya itu pekerjaannya, tapi ternyata dia menjadi ulama besar. Karena apa? Karena khidmat. Kalau ilmu bisa didapat hanya dengan belajar, tapi keberkahan didapat bukan dengan belajar. Al-ilmu bil ta'allum, al-barakah bil khidmah. Ilmu bisa didapat dengan kita belajar, tapi keberkahan hanya bisa didapat dengan kita khidmat kepada ilmu, khidmat kepada guru. Insya Allah akan berkah hidup kita. Jadi dua, ilmu bisa didapat dengan kita belajar. Nah kalau kita nggak belajar nggak dapat ilmu, apalagi berkah. Ini mah khidmat, tidak belajar, tidak mau dapat apa? Al-ilmu bil ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu bisa didapat dengan cara belajar, dengan cara ikut pengajian. Dengan seperti ini, taklim seperti ini, insya Allah Allah berikan ilmu kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Kita hafal mufradat, kita hafal mahfuzat. Mahfuzat dari kecil, manjanda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil, pasti dapat. Nah rajin ngajinya insya Allah dapat ilmu. Tapi keberkahan belum tentu didapat kecuali dengan dia khidmat. Khidmat kepada ilmu dan khidmat kepada sahibul ilm. Khidmat kepada ilmu dan khidmat kepada orang yang punya ilmu. Siapa? Ya, sahibul kitab ini. Sebelum ngaji kita wudhu dulu, itu khidmat namanya. Bawa kitabnya dengan baik, itu khidmat namanya. Bahkan kita diajar dari kecil, kalau jatuh bawa kitab atau bawa Quran, dipegang, dipeluk, di dada, dicium, disimpan di kepala. Takziman wa takriman. Itu pendidikan yang diajar oleh orang-orang tua dulu. Berbeda dengan pendidikan sekarang. Hampir dipastikan tidak ada. Kadang-kadang bawa Quran ditenteng begini. Dulu bawa Quran gak ada yang berani bawa Quran begitu, dipegang di dada. Begini, sambil jalan. Di sini selempang saja ada. Perempuannya bawa mukena. Dulu di kampung-kampung menjelang maghrib. Sekarang hampir sulit ditemukan anak-anak yang seperti itu di zaman sekarang. Kenapa? Sibuk dengan aktivitas masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Menjelang maghrib sibuk dengan tontonan, menjelang maghrib sibuk dengan HP, game online-nya, segala macam kesibukan dilakukan. Padahal dulu pendidikan yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, dan pendidikan yang dulu kita menganggap adalah ortodok, keras, jadul, gak zaman, tapi ternyata itu justru yang lebih bermanfaat di kehidupan kita saat ini. Kalau kita tidak diperlakukan dulu seperti itu oleh ayah ibu kita, mungkin kita tidak jadi orang seperti saat ini. Pendidikan sholatnya bagaimana? Pulang dari manapun pertanyaan pertama, sudah sholat belum? Itu yang selalu terngiang di telinga saya ketika pulang dari manapun. Saat dulu SD, SMP, bahkan setelah dewasa pun masih selalu ditegur dan ditanya, sudah pada sholat belum? Dulu ada perasaan kesel, kenapa sih udah gede masih ditanya-tanya? Tahu kita juga waktu, tapi ternyata pendidikan itu mahal. Tidak sedikit orang tua sekarang yang pertanyaan yang ditanyakan kepada anak saat pulang sekolah, yang ditanya bukan sudah sholat belum, tapi pertanyaannya apa? Sayang sudah pulang, udah makan belum sayang? Makan yang ditanya. Nanti ketika sakratul maut yang ditanya apa? Yang dibilang apa kepada anak-anak kita? Nah, kalau emak nggak ada, kalau bapak nggak ada, nanti kamu mau makan apa? Bukan itu pertanyaan kita. Ikuti Nabi Ibrahim. Ma ta'buduna min ba'di. Hei anak cucuku, apa
engkau akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti? Apakah kalian masih tetap menyembah Allah, menyembah Rabb kita semua, ataukah menyembah Rabb yang lain? Ini pertanyaan yang harus disampaikan kepada anak cucu kita. Artinya jangan biarkan kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah iman, lemah ekonomi, lemah akidah, lemah akhlak, dan lemah segalanya. Pastikan kita pergi meninggalkan alam dunia, anak kita dalam keadaan sudah kokoh dan kuat iman dan akidah serta akhlaknya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, alamatu hubbillah, ciri Allah cinta, ciri Allah sayang kepada hambanya, hubbu dzikrillah, Allah berikan rasa cinta kepada hamba tadi untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita sedang zikir, ciri kita sedang dicinta oleh Allah. Jadi alamatu hubbillah, ciri bahwa kita dicintai oleh Allah adalah hubbu dzikrillah, Allah berikan rasa cinta kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Wa alamatu bughdillah, ciri Allah marah, ciri Allah benci, ciri Allah tidak suka kepada hamba, bughdu dzikrillahi azza wa jalla, yaitu seseorang hamba diberikan ketidaksukaan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Munawi mengatakan alamatu hubbillah, ciri Allah cinta li abdihi kepada hambanya, hubbu abdihi li dzikri, Allah memberikan rasa cinta kepada hamba untuk selalu ingat kepada Allah. Kenapa demikian? Lianna idza ahabba abdan zakara, karena apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan selalu ingat kepada hamba tadi. Maka wa idza dzakara, kalau ingat, hubbiba ilaihi dzikru, maka akan diberikan rasa cinta untuk zikir kepada Allah. Jadi kalau kita selalu zikir, ciri berarti Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ada orang sudah nggak doyan zikir, nggak doyan riyadhah zikir, nggak doyan tahlil, nggak doyan istighosah, ciri berarti hamba-hamba tadi memang hamba-hamba yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah cintai, dan mudah-mudahan selalu tertanam di hati ini untuk selalu zikrullah. Amin ya rabbal